Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan merenungkan dan menyimak tulisan dari Pendeta Theodorus Willem Noya dari GKI Rungkut, Surabaya dalam buku Teens for Christ dengan judul Perjamuan yang Menyatukan. Berdasarkan 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-34. Bersama saya, Rafael Timotius Sui, kader pendeta GKI. Sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami ingin membaca firman-Mu. Berkaryalah bagi setiap kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Teens, yang akan menjadi pusat perenungan kita pada hari ini adalah 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-26. Akan saya bacakan untuk kita semua. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, Teens, sebelum dilaksanakan sakramen perjamuan kudus di GKI, gereja itu melakukan persiapan perjamuan kudus untuk menyiapkan umat merayakan perjamuan kudus tersebut. Pada masa lalu, persiapan perjamuan kudus itu disebut sensuramorum, yang secara bebas bermakna menguji moral. Nah, dulu praktik sensuramorum ini digunakan sebagai sarana untuk menguji hati dan moral supaya sebelum umat menerima perjamuan kudus, mereka diuji. Namun kadang praktik sensuramorum ya, itu terdistorsi menjadi ajang untuk menghakimi, menjadi ajang untuk mempermalukan orang lain. Nah, saat ini GKI mengganti sensuramorum dengan persiapan perjamuan kudus. Yang tujuannya apa? Yang tujuannya untuk mempersiapkan umat menerima sakramen perjamuan kudus, bukan untuk menguji moral, apalagi untuk menghakimi dan mempermalukan orang lain. Nah, praktik sensuramorum atau persiapan perjamuan kudus didasarkan pada perkataan Rasul Paulus pada ayatnya yang ke-28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Paulus mengatakan ini karena apa? Karena terjadi kekacauan dan perpecahan dalam praktek perjamuan pada waktu itu. Ada para tuan yang datang lebih dahulu, lalu makan sampai kenyang dan mabuk. Sedangkan para hamba datang belakangan karena harus bekerja terlebih dahulu, dan mereka tidak makan apa-apa. Nah, perjamuan adalah peringatan akan tubuh dan darah Kristus untuk mempersatukan semua orang percaya. Dan karena itu, setiap orang harus menguji dirinya agar ia ikut perjamuan bukan demi kepentingan pribadi, melainkan untuk dipersatukan dengan sesama dalam tubuh dan darah Kristus. Perjamuan kudus adalah peringatan akan tubuh dan darah Kristus untuk mempersatukan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Dalam perjamuan kudus, semua orang percaya akan diterima dan dipersatukan apapun latar belakangnya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan bersama berdoa.
Bapak, kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami seringkali menghakimi orang lain. Kami seringkali menyakiti hati orang lain. Seringkali kami membentuk tembok-tembok yang memisahkan antara kami dengan orang lain. Tetapi ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami disadarkan melalui undangan perjamuan kudus bahwa Tuhan mengundang setiap kami apapun latar belakangnya untuk bersama-sama hadir dalam meja makan yang Engkau sediakan bagi setiap kami, umat percaya. Dan itu pun menjadi semangat bagi kami untuk membukakan pintu-pintu hati kami bagi orang lain. Karena kami dipersatukan oleh Allah dalam kasih karunia Tuhan. Inilah segenap doa dari perenungan kami tadi. Kiranya Tuhan dikuduskan dan sucikan kami sehingga kami ketika kembali dalam kehidupan kami masing-masing, kami dapat menjadi terang dan garam dunia yang nyata. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini, teens. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan dibagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.